Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Natalia Seran, SPD. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Medan. Nomor induk mahasiswa PPG 9233410018. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri Harekakae, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Materi sifat kependidikan unsur, model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, masih semangat belajar? Masih. Bagus, harus selalu semangat belajar di siang hari. Bisa atau tidak? Bisa. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Ibu minta seseorang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa untuk penggabalan keyakinan kita masing-masing. Itu berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Iko sudah memimpin kita dalam doa. Oke, silakan duduk. Bagaimana anak-anak? Harus rapikan dulu tempat. Semuanya sudah rapi? Sudah. Siap untuk kita belajar hari ini? Siap. Harus selalu siap. Oke, Ibu ingin mengecek kehadiran hari ini. Hari ini bagaimana, semuanya hadir atau tidak? Hadir. Ya, bagus. Harus selalu hadir seperti ini. Bisa atau tidak pertahankan kehadiran kalian? Bisa. Oke, baiklah. Oke, anak-anak, minggu lalu itu masih ingat atau tidak kita belajarnya tentang apa? Konfigurasi elektron. Ya, kita belajar tentang konfigurasi Elektron. Masih ingat atau tidak pembelajaran minggu lalu? Masih. Ya, yakin ingat atau tidak? Yakin. Ya, baguslah. Oke, karena kalian yakin masih ingat, maka Ibu ingin mengetes kemampuan kalian bagaimana terhadap pelajaran minggu lalu tentang konfigurasi elektron. Benar masih ingat atau tidak? Maka itu Ibu kasih 2 soal untuk kalian kerjakan tentang konfigurasi elektron, dan silakan kalian tentukan golongan dan periode dari unsur-unsur tersebut. Silakan perhatikan di slide, soalnya Ibu sudah kasih. Oke, perhatikan, ada 2 soal yang Ibu berikan. Ibu kasih 3 menit untuk dikerjakan dari sekarang. Semuanya kerja, karena Ibu akan tunjuk saja untuk maju kerja di papan. Silakan dikerjakan. Bisa lihat atau tidak di slide itu? Bisa. Oke. Iya, baik. Berarti Iko kerja soal yang pertama ya, Iko? Iya, silakan. Golongan berapa, Iko? Tujuan. Ya, sedangkan periodenya periode berapa? 3. Ya, periode ketiga. Untuk soal yang pertama ini bagaimana? Semuanya sama atau ada yang berbeda? Sama. Di klorin dengan nomor atom 17 letaknya di golongan berapa? 7A. Periode
Ya, benar semua. Berarti masih ingat kan? Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Yang B. Terima kasih kok. Boleh kembali ke tempat. Siapa? Wandes. Wandes yang kerja. Ayo, Wandes, silakan. Jadi untuk soal yang kedua ini golongan berapa, Wandes? Golongan 1B. 1B. Kemudian periodenya periode ke 5. 5. Bagaimana yang lain? Apakah sama atau tidak yang dikerjakan Wandes ini, benar atau tidak menurut kalian? Benar. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Tidak. Sama? Sama. Jadi betul, perak dengan nomor atom 47 letaknya di golongan berapa? Di golongan periode 5. Berarti Ibu mengambil kesimpulan bahwa kalian masih mengerti pelajaran kita minggu lalu tentang konfigurasi elektron ini. Kalian masih ingat bagaimana caranya menentukan golongan dan periode, ya kan? Iya. Jadi hari ini pembelajaran kita akan berlanjut tentang yang namanya sifat keperiodikan unsur. Oke, selanjutnya perhatikan di slide. Ya, coba lihat gambar apakah ini? Tabel unsur. Ya, tabel periodik unsur. Coba perhatikan tabel periodik unsur ini disusun berdasarkan apa? Ada yang tahu? Terdiri dari golongan berapa dan golongan berapakah? Golongan 1A sampai 7B. 8B. Ya, golongan atau golongan utama itu 1A sampai 8A. sedangkan golongan transisi 1B sampai 8B. Ya, jadi tabel periodik unsur ini kalian bawa atau tidak? Bawa. Ya, bawa tabel periodik unsur. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dari keperiodikan unsur atau tabel periodik unsur ini. Jadi ada dua sifat yang akan kita pelajari hari ini. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang apa? Satu orang bacakan dulu. Gary, silakan dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang peserta didik diharapkan mampu: 1. Menganalisis sifat jari-jari atom dan energi ionisasi berdasarkan sifat keperiodikan unsur. 2. Mempresentasikan melalui tabel, grafik, atau diagram hubungan antara nomor atom dengan jari-jari atom dan energi ionisasi berdasarkan sifat keperiodikan unsur. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menganalisis sifat-sifat dari jari-jari atom dan energi ionisasi, dan kemudian kita membaca, ada Ibu akan kasih gambar grafik untuk kalian tentukan bagaimana sifat-sifat dari jari-jari atom dan energi ionisasi tersebut. Untuk itu selanjutnya, agar kalian lebih mengerti tentang sifat-sifat dari keperiodikan unsur ini, Ibu kirimkan di link grup kita video animasinya. Silakan lihat di HP, video animasi pembelajarannya Ibu kirim di grup kita ya. Ada linknya di situ, silakan masing-masing atau 2 orang silakan lihat di situ. Video animasinya agar kalian lebih paham. Oke, bisa? Ya, silakan. Diperhatikan karena setelah ini akan Ibu kasih LKPD untuk kalian kerjakan tentang kedua sifat ini. Semua sudah bisa paling itu? Ya, silakan lihat video animasi itu. Oke, bagaimana?
Sudah ada gambaran tentang kedua sifat dari periodik unsur ini? Semuanya sudah perhatikan video animasi tadi? Baik, kalau sudah perhatikan maka kalian sudah ada gambaran tentang jari-jari atom dan energi ionisasi. Ya atau tidak? Ya. Coba satu orang berikan jawaban tentang pengertian jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom menurutmu dari video animasi pembelajaran tadi? Ada yang tahu pengertian jari-jari atom yang bisa angkat tangan? Anya. Dari yang saya lihat dari video ini, pengertian dari jari-jari atom merupakan jari inti atom berkulit yang Ya. Jadi dari Anya sampaikan bahwa dari video animasi yang Anya pelajari tadi, jari-jari atom itu merupakan jarak dari inti atom ke elektron kulit terluar, ke elektron terluar. Kemudian masih ada satu sifat lagi. Sifat berikutnya itu tentang apa? Energi? Ionisasi. Ada yang tahu atau ada yang tadi sudah sempat catat pengertian energi ionisasi itu apa? Ada yang tahu? Iya. Ada yang lihat? Dari video yang tadi sudah ditonton, saya mengetahui bahwa energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom atau ion. Ya, baiklah. Untuk lebih paham tentang kedua sifat ini, saatnya Ibu akan memberikan kalian LKPD. Sebelum itu Ibu akan membagi kalian dalam kelompok belajar untuk kalian diskusikan LKPD yang akan Ibu bagikan. Bisa atau tidak? Iya, silakan perhatikan dan kalian duduk per kelompok. Ibu bagikan kelompok yang pertama. Kelompok Ibu minta ketua kelompok maju mengambil LKPD-nya untuk kalian diskusikan dalam kelompok. Jadi LKPD-nya Ibu kasih, silakan kerjakan. Diskusikan bersama teman kelompoknya. Ya. Silakan kerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Boleh cari dari internet atau menggunakan buku atau modul yang Ibu bagikan, atau bisa menggunakan HP untuk cari di internet anak-anak. Silakan. Dan juga semua proses pembelajaran ini. Bagaimana anak-anak, sudah menyelesaikan soal di LKPD? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, kalau semuanya sudah, sekarang kita mulai presentasi hasil. Ibu minta presentasi pertama itu adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, ingat semua anggota kelompoknya harus aktif. Misalnya ada pertanyaan, teman anggotamu juga bisa bantu untuk jawab ya, karena semuanya Ibu nilai. Selamat siang semua. Ya. Kami berdua perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, hasil diskusi kami pada hari ini akan dibacakan oleh Anya. Baik, terima kasih atas kesempatan oleh moderator. Saya di sini sebagai pembaca akan membacakan hasil diskusi kami tentang mengenai sifat-sifat periodikan unsur. Yang pertama, jari-jari atom. A. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, maka simpulkan apa yang dimaksud dengan jari-jari atom. Jawabannya, jari-jari atom adalah jarak inti atom ke kulit elektron terluar. B. Perhatikan grafik di bawah ini. Grafik jari-jari atom. Berdasarkan grafik di atas, bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan dan satu periode?
Jawabannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom semakin banyak, ukuran atom semakin besar, jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, kulit tetap, tetapi jumlah elektron valensi bertambah, jari-jari atom semakin kecil. Yang kedua, energi ionisasi. A. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, apa yang dimaksud dengan energi ionisasi? Energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom atau ion. B. Perhatikan grafik di bawah ini. Grafik energi ionisasi. Berdasarkan grafik di atas, bagaimana kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan dan satu periode? Jawabannya, dalam suatu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena jari-jari atom semakin besar sehingga gaya tarik inti semakin lemah. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar karena jari-jari semakin kecil sehingga gaya yang ditarik inti semakin kuat. Sekian dan terima kasih. Baik, demikian dari hasil presentasi kami. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada pertanyaan atau kritikan. Waktu ada kesempatan saya persilakan. Ya, saya persilakan kepada kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, antara unsur 17 Cl dan 18 lebih kecil. Jawab, unsur yang lebih kecil yaitu 17 Cl. Karena kedua unsur tersebut terletak dalam satu periode. Dalam satu periode, semakin ke kanan akan sehingga unsur 18 air yang letaknya paling kanan dan unsur 17 Cl memiliki. Baik, jawabannya kami terima. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Untuk kelompok 3, Dari unsur 11 Na, ya, 19 K, ya, 37 Rb, ya, 35 CS, ya, unsur manakah yang paling besar. ya, Baik, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yakni pertanyaan dari unsur 11 Na, 19 K, 37 Rb, dan 55 CS. Unsur manakah yang memiliki? Jawab, unsur yang memiliki besar merupakan unsur 11 Na. Karena unsur 11 Na, 19 K, dan 37 Rb, juga 55 CS, terletak dalam satu golongan dari satu golongan. Jadi, berdasarkan sifatkan satu golongan semakin ke bawah. Pak, jawaban diterima. baik, jawabannya kami terima. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok lain. Kami dari kelompok 1. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus. Ya, kita lanjut presentasi hasil dari kelompok 2. Silakan. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca, saya persilakan. Baik, pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tentang sifat-sifat keperiodikan tersebut. Yang pertama, jari-jari atom. Berdasarkan gambar di atas, maka simpulkan apa yang dimaksud dengan jari-jari atom. Jawaban dari kelompok kami, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbit elektron terluarnya. B. Perhatikan gambar di bawah ini. Grafik jari-jari atom. Berdasarkan grafik di atas, bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan dan satu periode? Jawabannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom semakin banyak, ukuran atom semakin besar, jari-jari atom semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, kulit
kecil. Dua, energi ionisasi. Berdasarkan gambar di atas, apa yang dimaksud dengan energi ionisasi? Jawabannya, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron dari tiap mole spesies dalam keadaan gas. B. Perhatikan grafik di bawah ini. Grafik energi ionisasi. Berdasarkan grafik di atas, bagaimana kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan dan satu periode? Jawabannya, dalam suatu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena jari-jari atom semakin besar sehingga gaya tarik inti semakin lemah. 2. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar karena jari-jari semakin kecil sehingga gaya tarik inti semakin kuat. Sekian presentasi dari kami. Dari presentasi kami, jika ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Mengapa energi ionisasi tingkat pertama lebih kecil daripada energi ionisasi tingkatan kedua, ketiga, dan seterusnya? Mohon dijawab. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Unsur 5B, 31GA, dan 8TE. Dari ketiga unsur tersebut, unsur mana yang memiliki jari-jari atom yang besar? Mengapa energi ionisasi tingkat pertama lebih kecil daripada energi ionisasi tingkat kedua, ketiga, dan seterusnya? Jawaban dari kelompok kami, karena elektron yang dilepaskan makin dekat dengan inti atom. Apakah jawaban dari kelompok kami pas? Pas. Berikutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Unsur 5B, 31GA, dan 81TI. Dari ketiga unsur tersebut, unsur mana yang memiliki jari-jari atom yang besar? Jawaban dari kelompok kami, unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar dari ketiga unsur itu adalah 81TI, karena dalam tabel periodik unsur, semakin ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Apakah jawaban dari kelompok kami pas? Pas. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan mengakhiri presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya mari kita sambut presentasi terakhir dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembaca. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Yang pertama, jari-jari atom. A. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, maka simpulkan apa yang dimaksud dengan jari-jari atom. Jawabannya, jari-jari atom merupakan jar dari inti atom ke kulit elektron terluar. B. Perhatikan grafik di bawah ini. Berdasarkan grafik di atas, bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan dan satu periode? Jawabannya, yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom semakin banyak, ukuran atom semakin besar, jari-jari atom semakin besar. Yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan, kulit tetap, tetapi jumlah elektron valensi bertambah, jari-jari semakin kecil. Yang kedua, energi ionisasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas,
Apa yang dimaksud dengan energi ionisasi? Energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepas elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom atau ion. B. Perhatikan grafik di bawah ini. Berdasarkan grafik di atas, bagaimana kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan dan satu periode? Jawabannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena jari-jari atom semakin besar, sehingga gaya tarik inti semakin lemah. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar karena jari-jari semakin kecil, sehingga gaya tarik inti semakin kuat. Sekian dan terima kasih. Baik, jika ada yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Anggap kalian sudah mengerti tentang sifat keperiodikan unsur. Tidak ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami tutup hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita berikan ya. Nah, semua itu ibu sudah menilai anak-anak. Ada yang mungkin aktif, sangat aktif, dan ada yang pasif atau lain sebagainya. Semuanya ibu sudah nilai. Tetapi secara garis besar ibu melihat bahwa kalian semua sangat aktif. Oke, dengan begitu ibu sudah tahu dan ibu simpulkan bahwa kalian sudah mengerti tentang sifat-sifat ini, yaitu sifat jari-jari atom dan sifat dari energi ionisasi. Maka dari itu, ibu ingin bertanya, nah sudah melalui proses diskusi, presentasi dan tanya jawab, dan tadi untuk kelompok 3 tidak ada pertanyaan, maka ibu menganggap kalian semua sudah mengerti dan benar-benar paham tentang kedua sifat ini. Ya atau tidak? Ya. Oke, maka coba jelaskan sifat yang pertama dari jari-jari atom. Jari-jari atom dalam satu golongan bagaimana sifatnya? Dari atas ke bawah Semakin besar. Ya, dari atas ke bawah sifat jari-jari atomnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Oke. Kemudian dalam satu periode berarti dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan bagaimana sifatnya? Semakin kecil. Benar sekali, itu adalah sifat dari jari-jari atom. Kemudian berikutnya sifat dari keperiodikan unsur yang kedua adalah energi ionisasi. Maka energi ionisasi bagaimana sifatnya dalam satu golongan? Makin ke bawah atau makin kecil? Ya, makin ke bawah atau dari atas ke bawah, energi ionisasi makin kecil. Kecil atau besar? Kecil. Benar sekali. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan bagaimana sifatnya? Semakin besar. Ya, semakin besar atau semakin bertambah energi ionisasinya. Ya, bagus sekali. Ibu menganggap bahwa kalian semua sudah mengerti tentang kedua sifat dari periodik ini, yaitu jari-jari atom dan energi ionisasi. Untuk itu, silakan ketua kelompok kumpulkan LKPD dulu, sehingga ibu bisa ambil nilainya. Ya, sudah dikumpulkan LKPD-nya. Sekarang silakan duduk seperti semula. Ya, semangat belajar, ibu. Ya, baiklah. Jadi sekarang ibu kasih kalian waktu 3 menit untuk tuliskan kesimpulan pembelajaran hari ini di buku catatan kalian. Setelah itu ibu tunjuk saja satu orang untuk baca apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan tuliskan di catatan kalian hari ini. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, ibu minta email untuk bacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, kesimpulan dari saya mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Yang pertama, jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom ke kulit elektron terluar. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom atau ion. Ya.
Terima kasih email untuk kesimpulannya. Ada yang mau tambah atau tidak kesimpulan dari email? Bagaimana, Pas? Atau ada yang mau tambah? Silakan. Atau bagaimana dari sifat-sifat dari jari-jari atom dan energi ionisasi? Ada yang tadi simpulkan tentang sifat-sifat dari jari-jari atom dan energi ionisasi? Ya, Anya, silakan. Sifat jari-jari atom yang pertama, dalam satu golongan semakin ke bawah jari-jari atom semakin besar. Selanjutnya, dalam satu periode jari-jari atom semakin kecil. Oke, itu adalah sifat dari jari-jari atom. Dalam satu golongan sifatnya dari atas ke bawah semakin besar. Sedangkan dari kiri ke kanan itu semakin kecil jari-jari atomnya. Sedangkan sifat yang kedua, energi ionisasi. Bagaimana sifat dari energi ionisasi dalam satu golongan dan satu periode? Ada yang mau bacakan? Ya, ada yang lihat. Dalam suatu golongan makin ke bawah semakin kecil, sedangkan dalam suatu periode makin ke kanan semakin besar. Ya, untuk energi ionisasi dalam satu golongan, bagaimana dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasinya semakin besar. Oke, maka Ibu simpulkan bahwa kalian sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini. Sudah atau belum? Sudah. Kalau sudah, siap-siap untuk kita post test. Ibu akan kasih soal untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Ibu kasih soalnya 5 nomor untuk kalian kerjakan. Siap diri, siap tempatnya dulu. Di atas meja hanya pulpen karena soalnya Ibu sudah siap. Dan kerja sendiri-sendiri. Tempat duduknya ayah geser dulu supaya rapi. Tidak boleh ngecek. Ini dulu tempat duduknya, di atas meja Ibu lagi hanya pulpen. Buku silakan disimpan, diamankan di dalam tas. Tidak perlu alas karena soal ini adalah soal pilihan ganda 5 nomor. Oke, Ibu ingin menilai kemampuan kalian berdasarkan pembelajaran hari ini, apakah sudah benar-benar mengerti tentang materi hari ini atau belum? Siap dulu. Sudah siap untuk evaluasi atau sudah siap untuk kita kerja soal? Sudah. Ya. Soalnya ada 5 nomor, waktunya 7 menit. Silakan dikerjakan yang sudah dapat soal. Baca soalnya, jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Kerja sendiri-sendiri, tidak ada yang nanya teman. Berapa orang yang belum dapat soal? Udah 5, senyum-senyum terus, soalnya gampang kan? Iya. Baca soalnya, lupa tulis nama dan kelas ya. Bagaimana, ada yang sudah? Sudah? Oke, yang sudah boleh kumpul. Silakan kumpul yang sudah. Yakin bisa benar semua atau tidak? Yakin. Soal tadi 5 nomor, gampang atau susah? Gampang. Berarti memang kalian sudah paham tentang sifat dari jari-jari atom dan energi ionisasi. Oke, minggu depan itu kita akan belajar sifat periodik unsur yang lainnya. Ada 2 sifat, yaitu ada sifat apa lagi? Ada yang sudah ada gambaran?
keelektronegatifan dan afinitas elektron. Jadi minggu depan itu kita belajar dua sifat lainnya, yaitu afinitas elektron dan keelektronegatifan. Sebelum kita belajar tentang ini, pulang rumah ibu harap kalian baca-baca juga materi yang berkaitan dengan kedua sifat periodik ini. Bisa atau tidak anak-anak? Bisa. Jadi tugasnya ibu akan kirimkan di WA grup kita, pulang kerja tugas minggu depan dikumpulkan. Bisa atau tidak? Bisa. Ya, baiklah. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Bagaimana, ada yang sudah lapar? Ada yang sudah lapar? Sudah. Ya, saya tetap semangat. Untuk itu pembelajaran ini selesai. Minggu depan itu kita belajar lagi sifat dari periodik unsur, yaitu apa? Afinitas elektron dan keelektronegatifan. Kerja tugas di rumah ya. Minggu depan kumpul, jangan sampai di sekolah baru salin. Bisa atau tidak? Bisa. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, seperti biasa kita akhiri dengan berdoa sehingga kita dijaga dalam perjalanan dan tiba dalam keadaan selamat. Silakan yang bisa pimpin doa, satu orang yang minta. Oh iya, Jen, silakan Jen pimpin doa pulang. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak Jen yang sudah memimpin kita dalam doa. Selamat siang, hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Selamat siang.